Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Filheja. Saya dari kelas Humas 3 NPM 04411937. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Definisi hubungan masyarakat menurut para ahli. Yang pertama ada dari Howard Boham. Pengertian humas menurut Howard Boham adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap suatu lembaga atau organisasi. Yang kedua ada Emerson Lake. Definisi humas atau hubungan masyarakat menurut Emerson Lake, kelanjutan penetapan kebijakan dari sebuah institusi agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga adalah dari Muslimin. Humas adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu dan organisasitas, dasar kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik. Yang keempat ada dari IPRA atau International Public Relations Association. Menurut IPRA, humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dukungan dari pihak terkait atau berhubungan. Yang kelima ada dari Webster New York Dictionary. Humas diartikan sebagai suatu hubungan yang dibentuk untuk masyarakat dengan organisasi yang terkait dengan penciptaan opini masyarakat atau pembentukan suatu citra diri organisasi. Definisi marketing public relation merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, program-program yang dapat merangsang pembelian dan keputusan konsumen melalui pengkomunikasian informasi yang dapat dipercayakan, yang mulai dari kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produk, sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan bagi konsumen. Marketing public relation merupakan perpaduan sinergi antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program humas dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumen. Peluang humas pemasaran. Yang pertama menjadi integrated marketing communication yang didukung oleh internet dan memperkecil error dan miskomunikasi yang timbul dari kebingungan si pelanggan, dan gabungan upaya-upaya pemasaran ini membantu untuk meyakinkan target publik untuk membeli produk, menggunakan layanan, atau berinvestasi. Yang kedua, mengadakan kontak yang lebih efektif dengan direct customer, menyampaikan pesan-pesan utama yang relevan dan konsisten, serta mengidentifikasi apa saja tentang perusahaan yang ingin didengar oleh pelanggan. Yang ketiga, marketing public relation saat ini sebagai penasehat public relation menjadi praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan pemberian saran pada hal-hal yang signifikan seperti nilai-nilai kultur yang dianut masyarakat. Tantangan humas di era globalisasi. Tantangan humas di era globalisasi sangatlah banyak dan cenderung runyam. Banyak sekali informasi yang berkeliaran di samudra informasi global tentang Indonesia, dan termasuk diantaranya berkaitan erat dengan dunia bisnis Indonesia. Dunia bisnis seolah tak berdaya menghadapinya, sehingga bukan hanya rupiah saja yang menjadi bulan-bulanan informasi global, tetapi juga aspek bisnis lain seperti investasi, hutang, bahkan produk ekspor kita. Isu itu seperti lingkungan hidup untuk produk-produk hasil hutan, dan isu-isu lain seperti dumping sangat mempersulit ekspor kita. Ini jelas mencerminkan betapa lemahnya kemampuan PR kita, termasuk kurang handalnya pemanfaatan teknologi. Teknologi dalam era globalisasi sekarang ini
tidak hanya sekedar suatu alat. Teknologi menawarkan kebebasan untuk mempraktikkan kemampuan pemasaran melalui cara-cara baru, di antaranya dalam bidang komunikasi pemasaran. PR bukanlah fungsi manajemen yang dapat berdiri sendiri. Bersama sarana komunikasi pemasaran lainnya, akan membentuk integrasi marketing communication yang paling efektif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan utama kepada pelanggan, stakeholder, karyawan, dan staf perusahaan, serta target publik yang lain. Dalam keterkaitan dengan globalisasi pula, terdapat sejumlah persoalan yang timbul dalam public affair dewasa ini. Salah satunya adalah hukum dan budaya yang beraneka ragam serta persoalan yang berhubungan dengan media news. Muncul pula tantangan untuk mencapai konsistensi citra dan polisi di seluruh dunia, dan yang tak kalah pentingnya adalah perbedaan yang mendasar pada struktur politik antar daerah dan negara. Menghadapi situasi ini, tantangan terberat bagi praktisi PR adalah perannya sebagai pengelola dan pendamai sistem nilai, kepercayaan, ideologi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Peran ini mesti didukung oleh status PR sebagai interpreter perusahaan dan pencipta sosial polisi yang menempatkan organisasi perilaku sebagai panduan. Mereka juga mempengaruhi dan mendamaikan persepsi publik dalam konteks global. Selain itu, peran praktisi PR saat ini sebagai penasihat publik menjadikan praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan pemberi saran pada hal-hal yang signifikan seperti nilai-nilai dan kultur yang dianut masyarakat. Praktisi PR harus selalu menjadi well-informed person dengan strong sense pada riwayat dan pengetahuan akan kejadian-kejadian yang terkini. Praktisi PR juga harus mempunyai nalar yang tajam dan kemampuan wawasan kosmopolitan dalam arti sensitif terhadap nuansa multikultural dan internasional yang melingkupi publik perusahaan. Kesimpulan yang saya ambil dalam tantangan humas pemasaran di era globalisasi ini adalah hubungan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam komunikasi pemasaran untuk membangun reputasi perusahaan dan juga mengalami dampak dari reputasi tersebut. Para praktisi humas pemasaran yang memiliki peran untuk mengkomunikasikan kepada calon konsumen, menyampaikan pesan-pesan utama, mencari target halayak, dan rencana-rencana perusahaan. Komunikasi pemasaran sangat membantu organisasi untuk membentuk serta membangun sebuah brand awareness yang positif di mata konsumen. Dalam artian, konsumen mengartikan informasi produk yang disampaikan oleh organisasi ke dalam bentuk persepsi mengenai produk tersebut dan posisi produk tersebut dalam pasar. Marketing public relation bekerja dengan semestinya untuk mencapai pasar serta didukung dengan faktor lain untuk mendapatkan citra positif dalam sebuah organisasi dan dapat memasarkan sebuah produk kepada masyarakat dengan citra yang baik, sehingga dengan citra yang baik akan membuat mindset masyarakat melekat pada produk yang ditawarkan dan dapat menembus pasar perusahaan. Praktisi PR yang harus selalu menjadi well-informed person serta strong sense pada riwayat dan pengetahuan akan kejadian yang terkini. Praktisi PR juga harus mempunyai nalar yang tajam dan mempunyai wawasan yang luas dalam arti nuansa multikultural internasional yang melengkapi publik perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.